kita akan ngejawabin, ngebacain dari para murid sekalian, yaitu ada harapan-harapan yang kemarin udah dikasih pertanyaan sama Mustara tuh. Tentang apa sih harapan-harapan kalian semua untuk sistem pembelajaran kedepannya pada saat pembelajaran jarak jauh ya. Jadi nanti di sini kita akan ngebahas tentang pengalaman kalian, terus apa sih yang kalian rindukan selama pembelajaran daring. Terus yang terakhir itu ada harapan kalian untuk kedepannya, entah untuk sekolah atau untuk pembelajarannya. Nah, jadi di sini Mistara dan Pak Ilham akan membahas pertanyaan yang sudah kami berikan dan kalian sudah jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, kita langsung ya ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama ada murid kita nih kelas 9 Naim yang udah memberikan jawabannya, yaitu harapannya adalah semoga cara pembelajaran kedepannya lebih mudah lagi, guru-gurunya nggak gonta-ganti. Terus mungkin kalau misalnya ternyata dari ini bakalan lama, pemerintah atau sekolah bisa kasih kuota yang mencukupi. Nah, terus juga nih doain juga sama dia, katanya semoga semua guru-guru di Islamia sehat-sehat terus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua, amin ya. Amin. Nah, jawabannya gimana nih kira-kira nih setara? Untuk yang pertama yaitu semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, lebih mudah lagi, guru-gurunya juga gak gonta-ganti. Nah, berarti kalau misalkan gurunya gak gonta-ganti lagi, semoga nanti kita bisa menambah ya Pak personel gurunya. Atau kita nanti bisa meng-upgrade pengalaman kita untuk kalian, kayak misalkan pembelajarannya lebih baik lagi gitu. Bisa menggunakan video atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kita lakukan secara daring ini. Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sekarang ya Pak ya? Banyak banget aplikasi. Terus yang kedua nih, katanya semoga pemerintah atau sekolah bisa memberikan kuota yang cukup. Nah, kalau untuk kuota, kita sebentar lagi kalian akan mendapatkan kuota gratis dari pemerintah nih. Ya, Pak. Karena yang udah saya pegang di sini ada kartu. Nanti kalian insya Allah akan dibagikan juga kartu yang seperti ini nih oleh wali kelas kalian masing-masing. Semoga itu bisa mempermudah kalian untuk mendapatkan akses internet, gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan yang ngeluh kuotanya habis nih, jadi cepet banget habisnya. Nanti tenang, kita menyediakan kuota dari pemerintah. Gitu. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang kedua itu ada dari murid kita juga nih kelas 9 juga. 9 Naim juga nih kali ini. Naim banyak ya Naim ya. Ini jadi gini nih. Jadi kita itu di sini memilih pertanyaan-pertanyaan ya bukan pertanyaan ya, jawaban-jawaban yang sudah kita atau keluhan kalian yang sudah kita sortir gitu ya. Dan ini yang insya Allah ini yang sudah mewakili kalian semua secara keseluruhan gitu. Nah, ini ada Desnita Diah ya, kelas 9 Naim. Dia mengatakan bahwa harapan saya semoga wabah penyakit virus ini cepat hilang dari muka bumi ini. Karena saya sudah sangat bosan belajar di rumah. Saya ingin belajar di sekolah dan bermain-main dengan teman-teman saya. Harapan saya untuk pembelajaran kedepannya semoga akan lebih menarik dan tidak membosankan. Tetapi rasa saya ingin jumpa dengan teman-teman di sekolah itu betul-betul kangen gitu, betul-betul pengen berjumpa itu ada. Nah, jadi kalau ini menyatakan bahwa virus ini segera hilang dari muka bumi ini. Virus corona ini sampai sekarang tetap masih ada di sekitar kita. Makanya saya hari ini juga bawa masker. Nah, terus virus corona ini akan hilang dengan cara yaitu salah satunya disuntikan vaksin ya kepada orang yang
terjangkit virus tersebut ya, atau terpapar virus tersebut. Nah, menurut berita yang saya dapatkan, sudah ada beberapa perusahaan farmasi yang dimana mereka rata-rata berasal dari negara-negara lain. Ya. Ada yang dari Amerika Serikat, yaitu perusahaan Moderna, mengumumkan bahwa uji klinis sudah mencapai tahap kedua, ya, dan membuahkan hasil memuaskan. Nah, terus ada perusahaan lain lagi yang ngikutin, yaitu perusahaan Sinovac namanya. Nah, perusahaan ini asalnya dari Tiongkok atau China gitu ya. Dan ada juga AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Jadi vaksin dari COVID-19 ini juga tidak sebegitu mudah ya, tidak terlalu mudah untuk menemukannya karena butuh prosesnya panjang gitu ya, butuh proses yang sangat panjang. Yang pertama itu proses perancangan vaksin, yang kedua itu bisa jadi setelah dia vaksinnya dirancang diuji terhadap hewan, ya. Pengujian terhadap hewan ini, vaksin akan disuntikan ke hewan uji untuk melihat efektivitas dan efek samping yang ditimbulkan. Nah, terus setelah diuji kepada hewan, ada lagi uji klinis fase ke-1. Uji klinis fase ke-1 dilakukan pada manusia untuk melihat efektivitas dan efek samping yang bisa ditimbulkan pada manusia. Biasanya pengujian ini dilakukan dengan jumlah sampel yang kecil. Nah, setelah jumlah sampel itu apa sih? Sampel itu manusianya gitu. Sampel itu yang diujinya. Nah, terus masuk lagi ke tahap yang kedua, uji klinis tahap kedua. Nah, uji klinis ke tahap kedua ini sama seperti uji klinis tahap pertama. Nah, cuman di sini tujuannya itu untuk melihat efek dari vaksin ini secara biologis dan mengamati mekanisme yang ditimbulkan untuk merangsang sistem imun tubuh. Ya. Nah, setelah yang kedua itu misalnya sudah lolos, diuji lagi fase tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini melibatkan jauh lebih banyak orang dengan waktu pengamatan yang jauh juga lebih lama juga. Nah, itu jangkanya berapa tuh Pak? Berapa lama? Nah, biasanya ketika vaksin-vaksin itu ditemukan, ya, untuk ditemukan vaksin-vaksin itu mencapai jangka waktu rata-rata itu 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun, Ya. berarti lumayan lama juga ya. Lama sekali. Tapi karena corona ini efeknya sangat besar gitu ya. Jadi seluruh dunia, seluruh umat manusia gitu ya, membantu untuk cepat-cepat menemukan vaksin ini. Nah, jadi insya Allah itu dijadwalkan sekitar 18 bulan. 18 bulan dari ditemukannya virus tersebut gitu ya. Nah, tapi jangan salah juga. Ternyata selain dari negara-negara tetangga, negara-negara di luar, Indonesia juga ikut mengembangkan vaksin corona. Yang dinamakan tuh nama vaksinnya merah putih tuh. Namanya merah putih. Iya, sama kayak bendera kita. Sesuai sama bendera kita. Iya dong. Nah, kabar baiknya vaksin corona merah putih ini juga sudah mencapai 50%. Kata Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio menjelaskan vaksin corona merah putih nantinya akan melalui uji klinis pada hewan terlebih dahulu. Itu sudah berapa progresnya, sudah berapa persen Pak? 50%. 50%. Ya. Jadi lagi mau diuji kepada hewan. Kan tadi setelah diuji terhadap hewan, diuji ke tahap klinis yang pertama dulu, kedua, ketiga. Gitu. Jadi sudah 50% lah ya. Iya, 50%. Nah, kalau menurut jadwal kira-kira bulan Februari atau Maret akan dilanjutkan ke uji klinis tahap 1, 2, dan 3 kayak gitu. Jadi nanti diserahkan ke WHO. Berarti Maret sama Februari ke Maret itu berarti tahun depan 2021. Insya Allah 2021. Menurut kabar yang beredar seperti itu. Oke, nah kita juga di rumah jangan lupa berdoa juga supaya virus ini cepat ditemukan obatnya atau vaksinnya itu. Terus kalian juga nih yang di rumah atau ketika bepergian, jadi kita sering-seringlah mencuci tangan, terutama pakai sabun. Kalau misalkan tidak ada sabun, bisa pakai sanitizer
seperti apa kata pepatah bilang, ya kan? Pepatah itu benar tuh. Waktu itu bilang gini, lebih baik mencegah dibandingkan dengan mengobati. Karena berobat belum ada kan sekarang. Jadi benar-benar kita harus mencegah. Jangan sampai kita tertular virus itu, kemudian karena obatnya belum ada, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan menimpa kita, gitu ya. Kayak gitu. Terus juga masker juga, sampai jangan lupa itu kalian membawa. Yang penting tuh bawa masker, bawa sanitizer, terus sering-sering cuci tangan kalau misalkan habis dari mana-mana. Apalagi kalau misalkan kita habis bekerja, ketika sampai rumah itu tuh harus semua ganti bajunya, ganti pakaiannya, gitu, mandi, bersih-bersih, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ketiga. Di sini ada dari Balance Hidayatun Nisa, ya, yaitu dari kelas 9 AM juga nih. Lagi ya. Terbiasa kelas 9 AM. Nah, di sini Ija ya panggilannya. Nah, di sini Ija itu mengeluhkan bahwa selama belajar daring, tapi ini nggak cuma untuk si Ija doang apa yang dibicarakan di sini, tapi ini mewakili lah teman-teman yang lainnya yang juga mengeluhkan hal yang sama atau yang mirip-mirip gitu ya. Selama belajar daring, jujur kebanyakan saya kurang paham untuk memahami pelajaran. Entah karena mindset saya yang dari dulu berpikir kalau pelajaran sekolah ya belajar di sekolah, atau memang karena materinya yang sudah membuat saya sulit memahaminya. Belajar daring juga semakin membuat saya menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu yang malah merepotkan diri saya untuk merapel pelajaran tersebut. Jam tidur juga menjadi berantakan. Pokoknya yang paling bermasalah untuk saya ketika pembelajaran online adalah mengatur waktu dan memahami pelajaran secara mandiri. Ya. Nah, selama belajar daring itu kurang paham materinya karena mindsetnya kalau pelajaran sekolah ya belajarnya di sekolah. Nah, karena kita dalam kondisi yang sekarang ini memaksa kita semua, termasuk di sini saya sebagai guru BK atau guru-guru yang lain juga, itu memaksa kami untuk bisa menggunakan teknologi ya seperti internet dan lain-lain ya untuk melakukan pembelajaran daring. Di sini kita berusaha semaksimal mungkin karena memang yang tadinya biasanya itu lewat secara langsung tatap muka gitu ya, sekarang harus lewat daring untuk mencegah tadi ya terpaparnya virus corona. Nah, di sini kita harus berubah cara berpikir kita dulu. Yang pertama itu kita harus menerima apa yang sudah terjadi di sekitar kita. Nah, kalau kita bisa menerima, kalau kita bisa ikhlas, kita belajarnya seperti ini, insya Allah gitu, semuanya akan berjalan dengan lancar ya saya. Dan juga selain kita itu bisa menerima, kita juga harus bisa terbiasa gitu dengan pelajaran daring. Kita memikirkan sendiri gitu, apa sih yang dimaksud dari video ini, apa sih yang dimaksud oleh guru saya ini. Kita berpikir sendiri gitu. Atau kita bisa menanyakan, kalau misalnya kita mikirnya udah mentok nih, baru kita tanyakan kepada siapa, tanyakan kepada orang yang lebih paham, bisa kepada orang tua kamu atau bisa kepada guru kamu gitu ya. Insya Allah nanti akan terjawab dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya, atau memang karena materinya yang susah membuat saya sulit memahaminya. Kalau materinya sulit itu tadi yang sudah saya bilang, itu ditanyakan kembali ya. Karena memang ada materi-materi yang sulit ya. Kayak misalnya mungkin matematika. Mungkin kan harus ketemu gurunya nih, iya. Dia harus ngajarin gimana sih cara-caranya gitu kan ya. Atau misalkan ada yang di rumah tuh nggak bisa belajar kalau nggak ada melihat tulisan di papan tulis, atau nggak bisa belajar bisa ketemu sama gurunya, atau misalkan cuma dengerin doang. Ada yang itu maksudnya ke tipe-tipe atau gaya belajar kalian. Misalkan ada tuh yang namanya gaya belajarnya itu pakai audio visual
rata-rata kalian itu belajarnya biasanya menggunakan visual dan audio. Jadi belajarnya itu harus melihat apa yang guru jelaskan, apa yang guru terangkan. Nah itu kadang kalian baru paham, baru mengerti. Ketika pembelajaran dari ini kan sulit nih untuk memahaminya gimana sih kalau misalkan dijelaskan oleh gurunya secara langsung gitu kan. Ya betul. Yang paling penting itu tadi ya, yang saya bilang kalian harus bisa menerima, harus ikhlas. Karena kalau tidak mau menerima apa yang ada di sekarang ini, perubahan kehidupan lah. Makanya pemerintah menyebutnya new normal. Berarti kan harus Karena baru. normal yang baru gitu, bukan normal yang dulu, tapi normal yang baru. Makanya kita harus harus berubah lah, beradaptasi dengan mindset yang baru gitu. Nah di sini juga dikatakan belajar daring juga semakin membuat saya menunda untuk mengerjakan sesuatu yang malah merepotkan diri saya sendiri untuk merasakan pelajaran tersebut. Sementara gimana? Nah kalau misalkan suka menunda-nunda nih, kalau bisa ketika guru sudah memberikan tugas atau materi yang sudah dikasih itu terlebih dahulu kita kerjakan dulu nih. Jangan sampai kita tumpuk-tumpuk semua baru dikerjain kayak pakai sistem SKS Pak, sistem kebut semalam. Nah itu jangan, malah nanti hasilnya malah tidak bagus, nggak baik gitu juga kan. Pasti nilainya juga akan berkurang juga karena kalian mengerjakannya secara buru-buru. Terus jam tidur juga menjadi berantakan. Nah ini yang suka begadang, benar. Ini yang banyak dialami oleh murid-murid kita nih. Iya benar. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan sama. Jam tidurnya kebanyakan malah jadi berantakan jadi pada malah tidurnya jadi malam banget. Ya, Bahkan sampai pagi juga ada tuh. Nah, karena kenapa? Karena yang namanya anak muda itu energinya banyak, guys. Ketika energi yang banyak tidak dikeluarkan, maka pas itu akan terlalu over gitu jadinya. Jadi mereka susah ngantuk gitu. Nah, mungkin mereka aktifnya tuh malam kali ya. Jadinya lebih banyak yang pada begadang. Paginya ngantuk, terus nggak konsen malam paginya tidak bisa belajar. Nah ini tuh juga harus dinormalkan lagi ya. Dinormalkan lagi. Itu ulang. Di restart kan kalau masalah komputer mah kayak gitu, di restart ulang lagi. Nah, terus juga kamu buat tuh di kertas lembar, kamu buat list jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain, dari jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain. Jadi schedule time itu ada gitu loh, terjadwal gitu. Nah, kenapa? Karena kalau udah sampai mengganggu jam tidur, maka akan mengganggu performa kamu di pagi harinya. Dan itu juga akan mengganggu kamu, rentetannya akan mengganggu kamu kepada tugas kamu. Jadi tugasnya karena harusnya ngerjain tugas malah ngantuk dan lain sebagainya, itu malahan jadi berantakan semua. Kalau udah masalah jam tidur tuh udah repot ke depannya. Nah jadwal misalkan jam tidur yang pas gitu untuk kita, terutama maupun guru-gurunya atau anak-anak ini, biasanya berapa sih Pak waktu maksimal kita untuk tidur? Biasanya sih kalau untuk yang udah SMP ke atas ya, kita ngomongnya nggak SD ya. Kita ngomongnya SMP ke atas itu jam 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam ya? Biasanya iya. Ya, berarti kalau misalkan yang masih begadang berarti kan kurang dong kita tidurnya gitu. Nah dan begadang itu akan menyebabkan efek-efek psikologis juga tuh nih. Nah apa tuh efeknya? Nah efek psikologis yang pertama tuh bisa jadi emosional. Karena kenapa? Karena ketika dia bangun dan suasana masih ngantuk, terus ditanya-tanya sama ibunya, misalnya ditanya kamu udah absen belum gitu. Nah dia jadi apa? Dikit-dikit emosi. Kamu udah ngerjain tugasnya belum? Emosi lagi dan lain sebagainya. Itu emosinya akan meningkat gitu. Berarti ngaruh ya tuh, ngaruh kalau yang sering begadang ngaruh ke emosi kamu, jadinya suka marah-marah, gampang sensian. Terus pikiran jadi gampang kesumbat. Masa saya mau kesumbat. Iya. Kenapa? Nah, jadi maksudnya gini, pikirannya jadi gampang mentok. Harusnya kita bisa mikir panjang. Jadi mampet gitu lah ya. Iya. Gitu. Terus ada lagi. Terus
yang ketiga, nah itu tadi ya, yang jamnya jadi tetap berantakan terus-terusan kalau kita begadang-begadang itu. Karena gini, karena jam tidur malam tidak akan bisa digantikan oleh jam tidur siang atau pagi, gitu. Tetap rasanya nggak akan benar, walaupun tadi Pak Ilham bilang 7 sampai 8 jam. Oh ya udah, berarti 7 sampai 8 jam dari jam 12 siang gitu ya kan, tidurnya dari jam 12 siang sampai jam berapa tuh, sampai 8 jam, udah lah itu udah cukup, ntar malamnya saya begadang. Nah itu nggak benar kalau kayak gitu. Juga, salah berarti. Karena tetap manusia itu bukan kalong ya kan, bukan kelelawar. Kalau kelelawar settingannya udah kayak gitu, kalau manusia mah nggak kayak gitu settingannya. Nah kan di dalam psikolog juga ada tuh Pak, ketika kita tidur, kita tubuh kita tuh akan memproduksi hormon apa tuh namanya, serotonin ya? Ya. Terus apalagi tuh endorfin. Nah Ya. itu kan buat kalian tidur itu harus cukup, terus bisa. Ya, sel-selnya juga akan digantikan gitu. Sel-sel yang udah tadinya hari ini tuh harus mati dan harus ada pertumbuhan sel-sel yang baru, dia digantikan oleh pertumbuhan sel-sel yang baru. Ketika tidur cukup itu, maka sel-sel itu akan pulih dengan baik gitu. Tuh, dengerin guys, makanya tidurnya yang cukup, terus dikurang-kurangin lah begadangnya gitu kan. Betul. Yuk lanjut lagi Pak. Nah, pokoknya yang paling bermasalah untuk saya ketika pembelajaran online adalah mengatur waktu dan memahami pelajaran secara mandiri. Nah, tadi udah kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang ada pertanyaan dari Tribagas Ataris Rosid, kelas 7 Granada. Nah, harapannya adalah sistem belajar di rumah dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa dibebani tuntutan menuntaskan seluruh kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, ini benar, karena kalau kita kemarin dari Bu Yeni sendiri selaku kurikulum wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya, itu udah menjelaskan bahwa kita di Islamia tidak menuntut untuk menuntaskan kurikulum sesuai dengan aturannya pemerintah gitu, aturan yang lama gitu. Jadi nggak ngejar-ngejar ini harus selesai gitu, enggak. Karena pemerintah juga memberikan kelonggaran atau fleksibilitas kepada sekolah kita untuk melakukan pembaruan kurikulum sendiri di masa pandemi ini, khusus masa pandemi ini. Jadi kurikulumnya itu tidak terus-terusan menuntut untuk siswa agar mengikuti kurikulum yang sebelumnya itu, kayak gitu. Nah, insya Allah juga dari kita nanti juga akan memberikan evaluasi kepada guru-guru gitu ya, supaya siswa itu tidak terbebani gitu oleh penugasan. Kemarin juga kan udah dibahas tentang itu ya sama Pak Irfan Afandi gitu, selaku Wakasek juga siswa. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya nah, ini juga ada dari anak kelas 9 ya. Kelas 9 yang tidak perlu disebutkan ya namanya siapa. Yang dirasakan pertama kali adalah jenuh dan bosan, namun lama-lama jadi terbiasa. Nah, itu dia. Ya, tadi ya. Kalian harus membiasakan diri. Walaupun kalian bosan, kalian jenuh, tapi ketika kalian tetap berusaha pada hal itu, maka lama-kelamaan pun diri kalian akan bisa beradaptasi dan juga terbiasa. Terus yang kedua, yang dikangenin adalah ngobrol bareng teman dan makanan di kantin. Makan di kantin tuh biasanya yang jajan di bawah ibu atau di bawah aja. Iya, betul. Terus yang ketiga, ada harapan untuk sekolah kita, yaitu yang pasti jadi lebih baik lagi, bisa membuat Indonesia maju dan diambil dari semua sudut pandang. Nah, maksudnya diambil dari semua sudut pandang ini adalah hikmahnya dari pandemi ini. Kayak dulu pelajaran mereka yang pertama tuh. Oh iya, kita pernah bahas ya, kalau misalkan ada yang belum lihat, nah cek tuh di channel YouTube sekolah di SMP IT Islamia
Nah, di subscribe juga betul. Oke, Nah, mungkin gitu aja dari kita. ya, oke. Kurang lebihnya ini kan kita merangkum dari jawaban-jawaban kalian semua nih dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 udah kita rangkum semua jadi satu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan tadi yang sudah kita jawab ya, semoga yang kita jawab ini bisa apa Pak? Bisa memberikan solusi lah. Solusi buat kalian nih, buat solusi. Terus juga sedikit meredakan apa ya? Keluh kesah kalian selama belajar online, belajar daring. Nah, gitu. Oke, sekian dari kami. Kita tutup channel BK hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.